Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwaliza Ahmad, kelas C2 MDR, NIM 084. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan peserta didik yang diambil oleh Bu Elia Umiawi. Teori perkembangan peserta didik. Apa itu perkembangan peserta didik? Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan usia menengah. Teori-teori perkembangan peserta didik. Teori perkembangan peserta didik ada 5, yakni yang pertama ada teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu yang pertama tahap sensori motor, yang kedua tahap preoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, yang keempat tahap operasional formal. Yang kedua ada teori psikoanalitik Freud. Teori Freud mengenai kepribadian dapat diikhtisarkan dalam rangka struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 sistem atau aspek, yaitu yang pertama ada id, merupakan dunia batin manusia atau subjektif dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan dunia objektif. Id berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir atau unsur biologis termasuk insting, dan id merupakan reservoir atau energi psikis yang menggerakkan ego dan superego. Yang kedua ada ego. Aspek ini adalah aspek psikologis daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan atau realita. Disinilah letak perbedaan antara id dan ego, yaitu kalau id hanya mengenal dunia batin, maka ego dapat membedakan sesuatu yang hanya ada dalam batin dan sesuatu yang ada di dunia luar. Yang ketiga ada superego. Superego merupakan kesempurnaan daripada kesenangan karena superego dapat dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Fungsi pokoknya ialah menentukan apakah sesuatu benar atau salah, pantas atau tidak. Dengan demikian, pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Yang ketiga ada teori psikoanalitik Erikson. Secara umum, inti dari teorinya adalah 1. Perkembangan emosional sejajar dengan pertumbuhan fisik. Yang kedua, adanya interaksi antara pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. Yang ketiga, adanya keteraturan yang sama antara pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. Yang keempat, dalam menuju kedewasaan, perkembangan psikologis, biologis, dan sosial akan menyatu. Yang kelima, pada setiap saat anak adalah gabungan dari organisme, ego, dan makhluk sosial. Yang keenam, perkembangan manusia dari sejak lahir hingga akhir hayat dibagi dalam 8 fase. 8 fase perkembangan menurut Erikson. Yang pertama, kepercayaan versus kecurigaan. Yang kedua, otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, inisiatif versus kesalahan. Yang keempat, kerajinan versus inferioritas. Yang kelima, identitas versus kekacauan identitas. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Yang ketujuh, generitas versus stagnasi. Yang kedelapan, integritas versus keputusan. Yang keempat, teori perkembangan belajar sosial. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Bandura yang menyatakan bahwa orang belajar dari satu sama lain melalui pengamatan, peniruan, dan modeling, kemudian akan diterapkan atau ditiru. Penerapan akan diulangi jika mendapat penghargaan dan tidak akan diulangi jika mendapat hukuman. Yang kelima, teori perkembangan perseptual Vygotsky. Teori Vygotsky menentang gagasan-gagasan Piaget tentang bahasa dan pemikiran.
Vygotsky menyatakan bahwa bahasa, bahkan dalam bentuknya yang paling awal, adalah berbasis sosial, sementara Piaget menekankan pada percakapan anak-anak yang bersifat egosentris dan berorientasi non-sosial. Vygotsky percaya bahwa anak akan jauh lebih maju dan berkembang jika berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak tidak akan mengembangkan pemikiran operasional formal tanpa bantuan orang lain. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.